Hai, welcome to the class everyone. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Muhammad Nufil Ma'arij dari S1 Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Ini merupakan tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Mari kita bersama-sama belajar. Jika ada suatu kesalahan atau misinformasi, silakan disampaikan di komentar ya teman-teman. Terima kasih. Standarisasi jaringan komputer. Bagaimana sebuah komputer yang berbeda negara bisa berkomunikasi? Dan dengan apa komputer-komputer ini berkomunikasi? Yuk belajar. Pentingnya standarisasi. Kita, rakyat Indonesia, memiliki banyak sekali bahasa daerah yang tentunya hanya berlaku dan dipahami secara dominan di daerah itu. Kemudian, bagaimana agar kita rakyat Indonesia bisa tetap saling berkomunikasi satu sama lain walaupun berbeda daerah? Yap, dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Coba bayangkan, sebuah komputer memiliki protokol atau bahasa komunikasinya sendiri di tiap-tiap negara. Tentunya, ini akan mempersulit sebuah komunikasi antar negara dan akan membuat internet kacau karena masing-masing komputer tidak bisa berkomunikasi. Nah, di sini kemudian standarisasi dibutuhkan untuk penyeragaman sehingga semua komputer dari tiap bagian dunia bisa berkomunikasi. OSI Layer. Pada tahun 1980, Badan Standarisasi Internasional yang disebut ISO membuat sebuah aturan atau referensi model jaringan yang disebut OSI, Open System Interconnection, yang berfungsi untuk menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 layer OSI. Layer pada OSI dibagi menjadi 7 layer, yang mana tiap layer memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menangani pengiriman data dari pengirim ke penerima. Fungsi masing-masing layer OSI. Application, memproses data dengan header berdasarkan protokolnya seperti HTTP, DNS, FTP, NFS, POP3, NIME, DHCP, dan lain-lain. Presentation, mengenkripsi data, mendekripsi data, serta mengenkapsulasi dan dekapsulasi data, seperti Telnet, SMTP, SNMP. Session, mengatur koneksi pengirim dan penerima dalam sisi waktu dan jalur data yang dikirim, seperti NetBIOS, ADSP, PAP, SPDU, NetBUI. Transport, sebagai pengantar atau pengirim data dari pengirim dan penerima, seperti TCP dan UDP. Network, memberikan IP address pengirim dan penerima, serta menentukan jalur terbaik pengiriman data, seperti IP, ARP, RARP, ACMP, dan IGMP. Data link, memberikan MAC address bagi pengirim dan penerima data, error control, flow control, dan lain-lain, seperti PPP, SLIP, dan lain-lain. Kemudian physical, sebagai media pengiriman data, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Untuk memahami cara kerja tiap-tiap layer OSI, mari kita dalami. Bayu ingin mengakses sebuah website melalui laptopnya. Dia pun membuka web browser dan mencari websitenya. Ini adalah layer application, dan di layer ini data terbentuk. Presentation layer. Setelah data dibuat, maka data akan dienkripsi oleh layer ini, sebelum kemudian dilanjutkan pada layer selanjutnya. Session layer. Setelah data dienkripsi pada layer sebelumnya, maka pada layer ini akan dibuka sesi waktu dan jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Transport layer. Pada layer ini, data akan diangkut atau dibawa dari pengirim ke penerima dengan protokol UDP dan TCP. Pada layer ini, data akan diubah dalam bentuk bagian-bagian kecil yang disebut segmen, sesuai protokol data unit pada transport layer. Network layer. Tugas layer ini menentukan IP address asal dan tujuan, merubah bentuk segmen tadi menjadi bentuk paket, dan terakhir layer ini juga akan menentukan rute terbaik pengiriman paket ke tujuan. Data link layer. Pada layer ini akan diberikan MAC address asal dan tujuan dari paket yang dikirimkan, serta mengkonversi paket-paket menjadi frame-frame yang mengandung data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah supaya dapat diproses oleh physical layer. Physical layer.
Data pun siap dikirim pada physical layer. Perjalanan pengiriman data ke tujuan dimulai. Data akan dikirim dalam bentuk bit-bit ke tujuan. Setelah data sampai pada tujuan, proses OSI layer akan terulang kembali, namun secara terbalik. Dan setelah semua layer terlewati, maka baru data dibaca oleh penerima, atau dalam kasus ini, data yang dikirim Bayu dibaca oleh server dan server pun merespons dan memberi jawaban berupa izin akses terhadap website. Bayu pun bisa mengakses web yang dia cari. Data akan tetap dikirim selama sesi komunikasi berlangsung. TCP/IP. Pada awal dibentuknya internet oleh ARPA, standarisasi protokol jaringan internet pada saat itu menggunakan NCP, Network Control Protocol. Barulah pada tahun 1983, NCP digantikan dengan TCP/IP, Transfer Control Protocol, Internet Protocol, yang masih digunakan hingga saat ini. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas, WAN. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan yang terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda, seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix. Layer TCP/IP memiliki 4 layer yang mana tiap layer memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menangani pengiriman data dari pengirim ke penerima. Fungsi masing-masing layer TCP/IP. Application layer. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mengenai jenis protokol lanjutannya. Misalnya ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Transport layer berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer yang berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yakni TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Internet layer bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat yang dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Network layer merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, sinyal tersebut selanjutnya dikirimkan melalui media kabel, tembaga, fiber optik, atau nirkabel wireless. TCP/IP versus OSI layer. TCP/IP dan OSI layer sama nggak sih? Meskipun TCP/IP digunakan sebagai standar komunikasi data modern dan juga merupakan bagian dari layer transport OSI, antara OSI dan TCP/IP tidaklah sama. TCP/IP merupakan implementasi praktis dari OSI layer, dan OSI layer sendiri merupakan sebuah referensi standarisasi bagi para profesional, vendor, atau developer untuk memahami cara berkomunikasi dalam jaringan. Apa sih yang membedakan antara TCP/IP dengan OSI layer? Ini nih bedanya. Yang pertama, TCP/IP adalah model server client yang digunakan untuk transmisi data melalui internet, sedangkan OSI adalah model teoritis yang digunakan untuk sistem komputasi. Kemudian TCP/IP memiliki 4 layer, sedangkan OSI 7 layer. Kemudian TCP/IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan dan OSI dikembangkan oleh Organisasi Standar Internasional atau ISO. Kemudian TCP/IP itu nyata, sedangkan OSI adalah tidak nyata karena merupakan hanya standar teoritis. Kemudian pemakaian TCP/IP paling banyak digunakan hingga sekarang, sedangkan OSI tidak pernah digunakan namun menjadi rujukan. TCP/IP versus UDP. UDP itu apa? UDP atau User Datagram Protocol merupakan salah satu protokol pengiriman data yang bekerja di lapisan yang sama dengan TCP/IP, yaitu Transport Layer. TCP/IP dan UDP memiliki tugas yang sama, yaitu mengirimkan data. Namun, UDP memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan protokol TCP/IP. Apa sih yang membedakan antara TCP/IP dengan UDP? Ini nih bedanya. Yang pertama, jenis protokol. TCP/IP perlu koneksi, sedangkan UDP tanpa koneksi. Dalam hal keandalan, TCP/IP memberikan jaminan data sampai pada tujuan, sedangkan UDP tidak. Dalam hal kontrol, TCP/IP mengikuti mekanisme flow control, sedangkan UDP tidak. Dalam hal permintaan paket,
TCP/IP memastikan paket diterima dengan urutan yang sama, sedangkan UDP tidak. Dalam hal kecepatan, TCP/IP cenderung lebih lambat, sedangkan UDP cenderung lebih cepat. Dalam hal aliran data, TCP/IP full duplex, sedangkan UDP cenderung hanya searah. Network protokol. Berikut adalah beberapa protokol yang bekerja dalam jaringan. Yang pertama adalah Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Hypertext Transfer Protocol (HTTP), protokol yang digunakan oleh World Wide Web (WWW). HTTP mendefinisikan bagaimana satu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. Telecommunication Network atau Telnet, protokol jaringan digunakan di koneksi internet atau local area network. Internet Control Message Protocol (ICMP). ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Point-to-point protokol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. 1. Domain Name System atau DNS. Distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer, nama resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Transmission Control Protocol, Internet Protocol. HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Port. Apa itu port? Port adalah mekanisme yang memungkinkan komputer terhubung dengan beberapa sisi koneksi dengan komputer dan program lainnya dalam jaringan. Setiap port dikaitkan dengan proses atau layanan tertentu. Port akan mengidentifikasi aplikasi dan servis yang menggunakan koneksi di dalam protokol TCP/IP. Jadi, port memungkinkan komputer dapat membedakan antara berbagai jenis traffic, misalnya email yang masuk ke port yang berbeda dari halaman web. Secara umum, jenis port dibagi dua, yaitu logical port atau port non-fisik yang hanya berupa angka-angka yang biasanya kita temukan setelah IP address, dan kemudian physical port atau port fisik yang biasa kita temui sehari-hari seperti port USB, HDMI, VGA, dan lain-lain. Logical port. Logical port adalah jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan TCP/IP. Salah satu contohnya adalah mengkoneksikan komputer dengan internet. Port ini berperan penting dalam jaringan komputer. Dilihat dari penomorannya, logical port terbagi menjadi 3 jenis. Ada jenis port yang terdaftar di internet, Assigned Number Authority, IANA, dan ada yang tidak. Berikut pembagiannya. Jenis logical port. Yang pertama, well-known port, berkisar dari 0 sampai 1023. Ini merupakan port yang dikenali atau port system. Port ini selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh IANA. 2. Registered port, berkisar dari 1024 sampai 49151. Port ini diketahui dan terdaftar di IANA tetapi tidak dialokasikan secara permanen sehingga dapat menggunakan port number yang sama. Dynamically assigned port, berkisar dari 49182 sampai 65535. Port ini ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Contoh port 80 untuk HTTP atau web server, port 443 HTTPS, port 23 Telnet, port 22 SSH, port 53 DNS, dan lain-lain. Physical port. Port fisik adalah soket, slot, atau jack koneksi yang memungkinkan kabel bisa dihubungkan dengan komputer, router, modem, USB, dan perangkat lainnya. Masing-masing soket memiliki bentuk fisik dan fungsi yang berbeda. Physical port digolongkan menjadi beberapa jenis. Port serial, paralel, SCSE, dan USB adalah beberapa di antaranya. Biasanya jenis ini sering kita kenali sebagai media transmisi data. Jenis physical port. Yang pertama, serial port. Serial port berfungsi untuk mentransmisikan data jarak jauh secara lambat. Sesuai namanya, serial port bekerja secara seri. 2. Parallel port. Port paralel digunakan untuk mentransmisikan data pada jarak pendek secara cepat. Pemindahan data dapat dilakukan secara bersamaan. 3. Small Computer System Interface (SCSI). Berguna untuk mentransmisikan data secara cepat, bahkan bisa dipakai untuk menghubungkan 7 alat sekaligus atau disebut dengan daisy chain. 4. Universal Serial Bus (USB) adalah jenis port fisik yang dapat digunakan untuk segala keperluan universal, mampu mentransmisikan data hingga 127 peripheral dalam rangkaian daisy chain. Thank you for watching and see you in the next video. See ya!